Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Rahmawati dari Lokal B1 S1 Kebidanan Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan membahas mengenai adaptasi psikologi pada masa nifas. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai adaptasi psikologi pada masa nifas, ada baiknya kita membahas apa sih masa nifas itu? Jadi, masa nifas adalah masa yang dimulai sejak bayi dan plasenta hingga keadaan kandungan kembali seperti saat sebelum hamil. Umumnya, masa nifas ini terjadi sekitar 6 minggu. Adaptasi psikologi ibu pada masa nifas. Setelah melahirkan, ibu mengalami perubahan psikis. Ia mengalami stimulasi kegembiraan yang luar biasa, menjalani proses eksplorasi dan asimilasi terhadap bayinya, berada di bawah tekanan untuk dapat menyerap pembelajaran tentang apa yang harus diketahui dan perawatan untuk bayinya, serta merasa bertanggung jawab yang luar biasa untuk menjadi seorang ibu. Sesekali, ibu mungkin merasa kerepotan. Masa ini adalah masa rentan dan terbuka untuk bimbingan dan pembelajaran. Selanjutnya, kita akan mempelajari 3 fase adaptasi peran pada masa nifas. Nah, apa aja sih fase tersebut? Yang pertama ada fase taking in, fase taking hold, dan fase letting go. Yang pertama ada fase taking in. Periode ini terjadi selama 2-3 hari sesudah melahirkan. Ibu baru pada umumnya pasif dan tergantung. Perhatiannya tertuju kepada kekhawatiran akan tubuhnya. Ia mungkin akan mengulang-ulang menceritakan pengalamannya sewaktu melahirkan. Tidur tanpa gangguan sangat penting untuk mengurangi gangguan kesehatan akibat kurang istirahat. Peningkatan nutrisi dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan dan penyembuhan luka, serta persiapan laktasi aktif. Dalam memberikan asuhan, bidan harus dapat memfasilitasi kebutuhan psikologis ibu. Yang kedua, ada fase taking hold. Periode ini berlangsung pada hari kedua sampai keempat postpartum. Ibu menjadi perhatian pada kemampuannya menjadi orang tua yang sukses dan meningkatkan tanggung jawab terhadap bayi. Ibu berkonsentrasi pada pengontrolan fungsi tubuhnya, BAB, BAK, serta kekuatan dan ketahanan tubuhnya. Ibu berusaha keras untuk menguasai keterampilan perawatan bayi. Pada masa ini, ibu biasanya agak sensitif dan merasa tidak mahir dalam melakukan hal-hal tersebut. Tahap ini merupakan waktu yang tepat bagi bidan untuk memberikan bimbingan cara perawatan bayi. Yang ketiga, ada fase letting go. Periode ini biasanya terjadi setelah ibu pulang ke rumah. Periode ini pun sangat berpengaruh terhadap waktu dan perhatian yang diberikan oleh keluarga. Ibu mengambil tanggung jawab terhadap perawatan bayi dan ia harus beradaptasi dengan segala kebutuhan bayi yang sangat tergantung padanya. Hal ini menyebabkan berkurangnya hak ibu, kebebasan dan hubungan sosial. Depresi postpartum umumnya terjadi pada periode ini. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya masa transisi ke masa menjadi orang tua pada saat postpartum. Yang pertama, respon dan dukungan keluarga dan teman. Bagi ibu postpartum, apalagi pada ibu yang pertama kali melahirkan, akan sangat membutuhkan dukungan orang-orang terdekatnya, karena ia belum sepenuhnya berada pada kondisi stabil, baik fisik maupun psikologisnya. Ia masih sangat asing dengan perubahan peran barunya yang begitu fantastis terjadi dalam waktu yang begitu cepat, yaitu peran sebagai seorang ibu. Dengan respon positif dari lingkungan, akan mempercepat proses adaptasi peran ini.
sehingga akan memudahkan bagi bidan untuk memberikan asuhan yang sehat. Faktor selanjutnya yaitu hubungan dari pengalaman melahirkan terhadap harapan dan aspirasi. Hal yang dialami oleh ibu ketika melahirkan akan sangat mewarnai alam perasaannya terhadap perannya sebagai ibu. Ia akhirnya menjadi tahu bahwa begitu beratnya ia harus berjuang untuk melahirkan bayinya, dan hal tersebut akan memperkaya pengalaman hidupnya untuk lebih dewasa. Banyak kasus terjadi setelah seorang ibu melahirkan anaknya yang pertama. Ia akan bertekad untuk lebih meningkatkan kualitas hubungannya dengan ibunya. Faktor berikutnya adalah pengalaman melahirkan dan membesarkan anak yang lalu. Walaupun kali ini adalah bukan lagi pengalamannya yang pertama melahirkan bayinya, namun kebutuhan untuk mendapatkan dukungan positif dari lingkungannya tidak berbeda dengan ibu yang baru melahirkan anak pertama. Hanya perbedaannya adalah teknik penyampaian dukungan yang diberikan lebih kepada support dan apresiasi dari keberhasilannya dalam melewati saat-saat sulit pada persalinannya yang lalu. Faktor berikutnya adalah pengaruh budaya. Adanya adat istiadat yang dianut oleh lingkungan dan keluarga sedikit banyak akan mempengaruhi keberhasilan ibu dalam melewati saat transisi ini. Apalagi jika ada hal yang tidak sinkron antara arahan dari tenaga kesehatan dengan budaya yang dianut. Dalam hal ini, bidan harus bijaksana dalam menyikapi, namun tidak mengurangi kualitas asuhan yang harus diberikan. Keterlibatan keluarga dari awal dalam menentukan bentuk asuhan dan perawatan yang harus diberikan pada ibu dan bayi akan memudahkan bidan dalam memberikan asuhan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keadaan abnormal pada psikologis ibu nifas. Postpartum blues merupakan kesedihan atau kemurungan setelah melahirkan. Biasanya hanya muncul sementara waktu, yakni sekitar 2 hari hingga 2 minggu sejak kelahiran bayi, yang ditandai dengan gejala sedih, cemas tanpa sebab, menangis tanpa sebab, tidak sabar, tidak percaya diri, sensitif, mudah tersinggung, dan merasa kurang menyayangi bayinya. Postpartum blues ini dikategorikan sebagai sindrom gangguan mental yang ringan. Oleh sebab itu, sering tidak diperdulikan sehingga tidak terdiagnosis dan tidak ditindaklanjuti sebagaimana seharusnya. Jika hal ini dianggap enteng, keadaan ini bisa menjadi serius dan bisa bertahan 2 minggu sampai 1 tahun dan akan berlanjut menjadi depresi dan psikosis postpartum. Kunci untuk mendukung wanita dalam melalui periode postpartum blues ini adalah berikan perhatian dan dukungan yang baik baginya, serta yakinkan padanya bahwa ia adalah orang yang berarti bagi keluarga dan suami. Hal yang terpenting, berikan kesempatan untuk beristirahat yang cukup. Selain itu, dukungan positif atas keberhasilannya menjadi orang tua dari bayi yang baru lahir dapat membantu memulihkan kepercayaan dirinya terhadap kemampuannya. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.